Kalian sudah mulai bapak-bapak, tapi Anda menolak tua. Ya, ini adalah mobil yang sangat cocok untuk kalian. Silahkan dilihat. Ini dia CLS generasi kedua dengan kode bodi C218 yang sebelumnya bentuknya seperti ini dan sekarang seperti ini, jauh lebih cantik. Dan CLS adalah mobil yang dibikin coupe, tetapi mobil ini terlihat sangat ganas dan desainnya jauh lebih keren daripada yang E-Series-nya atau yang S-Series-nya terkenal dengan bapak-bapak sekali. Mobil yang diproduksi dari tahun 2010 hingga tahun 2017, kebetulan punya kami yang 2012-nya, memiliki headlamp jauh lebih keren daripada E-Class ataupun S-Class. Matanya jauh lebih sangar dan lebih sporty. Dan ini memiliki grill yang lebih besar daripada CLS biasanya karena ini adalah CLS 63 AMG. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaannya pada saat kita melihat mesinnya. Seperti biasa, Mercedes memberikan dua logo di depan. Entah kenapa, agar kami mungkin tidak lupa bahwa ini adalah Mercedes. Dan karena ini yang CLS 63 AMG-nya, bumper depannya bentuknya jauh lebih sporty dan sudah ada DRL-nya. Cuma sayang tidak ada fog lamp-nya. Mereka juga tidak lupa menaruh headlamp washer. Untuk apa? Mempersiapkan kalau mobil ini siap untuk off-road, membersihkan semua lumpur-lumpur yang ada. Walaupun saya yakin mobil ini bukan untuk off-road sebenarnya, tapi ada headlamp washer-nya. Mobil ini memiliki panjang 4,99 meter dengan lebar 1,88 meter dan tingginya cuma 1,4 meter saja, membuat mobil ini cukup pendek, cukup lebar, dan tetapi cukup panjang. Dan karena ini yang versi 63 AMG-nya, peleknya pun belang, depan dengan ukuran ban 255/35 ring 19 dan yang belakang lebih lebar 285/30 ring 19. Emblem V8 biturbo yang sangat membanggakan itu, termasuk spion Mercedes di tahun itu yang semuanya bentuknya begini lampunya. Dan pintu yang sudah menggunakan sensor locking, termasuk unlock-nya tinggal masukin ini tangan kalian saja. Dan mobil ini sudah yang frameless. Inilah kelebihan dari CLS. Depan ataupun belakang pintunya sudah frameless semua, membuat mobil ini jauh terlihat lebih sporty. Termasuk yang disebut dengan CLS mempunyai satu tarikan garis dari ujung depan pintu sampai ujung belakang pintunya adalah satu garis, tidak ada tekukan lain yang membuat mobil ini terlihat sangat sporty. Tapi dengan konsekuensi memang orang yang duduk di belakang kepalanya lebih sempit. Antena yang berbentuk seperti shark fin, rear defogger, ductile kecil ini memang ini bikinan dari CLS 63 dan emblem CLS 63 AMG yang beneran kali ini. Termasuk di sisi bagian belakang yang saya paling suka adalah bentuk lampu yang seperti mata devil, dan kalau malam-malam itu terlihat sangat keren sekali, apalagi kalau kalian lagi ngebut, wush, rasanya seperti ada mata devil yang mengatakan mobil kalian lebih pelan dari saya. Dan knalpotnya ada 4. Ini real knalpot, bukan knalpot tambahan atau yang hanya hiasan saja tapi dalamnya kosong. Ini knalpot beneran. Karena mobil ini diperuntukkan untuk kalian para eksekutif muda, maka mobil ini harus bisa membawa stick golf. Tentunya mobil ini kami sudah coba bisa membawa stick golf, tetapi tidak bisa melebar ke sana, tetapi ke dalam. Karena posisi bagasinya cukup dalam ke sana dan kita sudah cobain itu masuk untuk stick golf. Dan di belakang sini ada segitiga pengaman, termasuk juga hook untuk bawa belanjaan kalian. Dan ada 2 net di kanan dan kiri untuk membawa barang-barang agar tidak menggelundung ke kanan ataupun ke kiri. Termasuk di bawah sini ada spare tire yang bentuknya space saver agak kecil. Termasuk alat-alatnya di situ, termasuk dongkrak, tow, kunci roda, dan ada aki. Seperti biasa Mercedes selalu mempunyai 2 aki, yaitu satu di depan dan satu di belakang. Termasuk juga ada tempat khusus untuk P3K di sini. Jadi kalau kalian ada apa-apa, ada di belakang P3K-nya. Dan ini sudah fully elektrik. Lalu bagaimana dengan mesinnya?
Mobil CLS 63 AMG ini mempunyai konfigurasi V8 Biturbo. Apa itu Biturbo? Turbonya ada dua, bukan twin power turbo. Kalau twin power turbo, turbonya satu, tetapi seperti dua turbo tenaganya. Dan mobil ini mempunyai 520 horsepower dan torsi 700 Nm. Ya, kalian tidak salah dengar, 700 Nm. Mobil ini sangat mudah untuk drift dan burnout. Karena ini versi yang AMG-nya, AMG selalu menerapkan one man one engine. Dia selalu akan menulis siapa pembuatnya. Jadi orang itu akan membuat mesin ini dari awal sampai terpasang di mobil ini hanya satu orang saja. Termasuk mobil ini memiliki 5.500 cc, yang menurut kami itu cc yang tidak main-main besarnya. Dan di tempat engine bay ini sudah ada peredam mesin, termasuk ada ABS, dan pernak-pernik lainnya seperti biasa Mercedes menata dengan cukup rapi. Cuma sayangnya mobil sekencang ini kenapa belum ada stud bar-nya. Tapi ya itu mungkin opsional. Dan ingat ya, mobil ini lebih kencang daripada sport car kalian. Jadi kalau kalian melihat mobil dengan kode belakang 63 AMG, berhati-hatilah. Ya. Akhirnya hujannya reda. Lalu bagaimana dengan interiornya? Kita coba di bagian belakang dulu ya. Bagaimana dengan rasa duduk di belakangnya? Tinggi saya 174 cm, untuk legroomnya oke. Kaki kita juga bisa masuk ke depan sedikit, jadi terasa lebih lega. Dan di tengah ini ada konsol yang sangat besar sekali, jadi memang konfigurasi mobil ini adalah 2+2. Dan inilah konsekuensi yang saya bilang, duduk di belakangnya akan sedikit lebih sempit. Kepala saya headroomnya tinggal selisih kira-kira mungkin setengah senti antara itu. Dan di belakang sini sayangnya tidak bisa di reclining, tetapi masih dikasih mainan. Ini dia armrest, dan ada dua cup holder yang bentuknya cukup lucu seperti ini, termasuk ada storage di sini. Dan konsol tengah ini ada dua buah yang cukup besar untuk naruh barang-barang, dan ini ada power outlet 12 volt dan tempat untuk asbak tentunya. Dan di belakang ini juga bisa ngatur untuk AC-nya, besar kecilin termasuk suhunya. Jadi ini triple zone karena di depan kanan kiri bisa berbeda, dan di belakang juga bisa ngatur untuk suhunya sendiri. Sayangnya sunroof di sisi bagian belakang ini tidak ada, jadi hanya sunroof depan saja. Dan di belakang sini sudah ada curtain yang bisa menutup Anda jika kalau di sisi belakang agak sedikit panas. Ya, rasa duduk di belakang sini memang sedikit agak terkurung menurut kami. Tapi ya itulah konsekuensinya CLS. Dan inilah momen yang ditunggu para pembeli CLS 63 AMG, bagaimana rasa duduk di tempat pengemudinya. Mari kita coba. Dan beginilah rasa duduk di sebuah Mercedes CLS 63 AMG. Kursinya sangat-sangat bucket seat, termasuk sudah ada dynamic seatnya juga. Dan setir ini sudah ada bahan sweat yang sangat enak sekali, tapi ini perawatannya cukup lumayan. Dan setir ini bukan hanya flat bottom, tapi juga flat top. Mobil ini terlihat sporty sekali dengan ditambah instrumen cluster yang speedometernya tertera sampai 320 km per jam dengan tulisan AMG yang cukup besar, dan V8 Biturbo di situ tertera dengan jelas. Jadi mobil ini benar-benar untuk driver oriented banget dan sporty sekali. Tapi tidak lupa juga Mercedes menambahkan kemewahan dari semua berbentuk kulit, dan ini semuanya empuk. Dan kualitas yang luar biasa. Ini pun juga empuk ternyata. Keren sekali Mercedes. Di tengahnya ada sebuah TV yang cukup kecil dan tidak touchscreen. Mungkin ini karena masih tahun 2012. Sayang kalau gede dikit touchscreen mungkin lebih keren ya untuk zaman sekarang. Jam dari IWC, kalau orang Indonesia bacanya IWC, tapi ini adalah jam mahal. Dan ada head unit yang berbentuk agak sedikit jadul, tapi ini yang kami suka, masih berbentuk tombol fisik, tidak touchscreen. Dan di sini ada cooling and heated seat, termasuk eco, dan ada kray belakang untuk buka tutupnya. Ini adalah sebuah desain AC, controller AC yang menurut kami sangat-sangat aneh dan kami tidak suka. Dan bentuk putaran-putaran ini juga tidak rigid, jadi seperti murahan terkesannya.
dua cup holder, dan ini dia tuas mahal dari AMG. Karena biasanya tuasnya ada di sebelah kanan setir, tapi karena ini yang AMG versionnya dipindah ke tengah-tengah sini, dan ada 4 tombol mahal dari driving mode, suspensi adaptif yang bisa dikeraskan, dan ada traction control termasuk tombol AMG-nya. Waktunya endorse. Ini dia kecap ikan legendaris dari Tegal yang ada dari tahun 1942. Kecap ikan merah dari Juhua. Dan ini dia adalah sambal royal chili. Satu-satunya sambal sehat di Indonesia yang tidak mengandung pengawet, pemedas, pewarna, metabisulfit termasuk MSG. Satu-satunya di Indonesia loh. Dan ini kalian bisa dapat di Tokped atau Shopee di link di bawah ini. Silahkan dilihat, diklik, dan jangan lupa beli. Lalu bagaimana dengan kepraktisan mobil ini? Mari kita coba dengan dua barang ini. Di door pocketnya kayaknya nggak mungkin segede gini juga. Sambalnya bisa masuk. Lalu bagaimana dengan di sisi dalamnya? Kita coba. Lalu bagaimana di sisi tengahnya? Ada center console yang cukup besar. Wow, cukup buat bawa botol sebesar ini. Amazing. Dan ada dua cup holder yang cukup besar juga. Wow. Lalu bagaimana dengan glove box-nya? Wow, gede banget, keren. Lalu bagaimana rasa berkendaranya? Mobil yang diklaim pabrik 0 ke 100 ya hanya 3,7 detik atau 0,1 lebih cepat daripada BYD Seal kami. Itu adalah klaim yang tidak main-main. Langsung kita coba aja. Kita pindahkan ke D, pencet tombol AMG-nya, kita pindahkan ke Sport Plus, dan ride controlnya kita pindahkan ke yang Sport Plus juga. Tapi mohon maaf, kami tidak mematikan traction controlnya karena jalanan di restoran Ibu Ju dan Tante Hoa ini agak cukup sempit. Takutnya mobilnya terlalu liar. Jadi ya sudah, tidak berlama-lama, langsung saja kita gas. Wow. Itu bukan tenaga yang bercanda. Jadi masih deg-degan. Kita coba radius putarnya dulu. Di depan restoran Ibu Ju dan Tante Hoa ini ada sebuah putaran yang cukup mematikan. Oh, bisa ternyata. Mobil ini masih memiliki radius putar yang cukup baik. Dan suspensi yang agak keras ya, karena ini adalah sebuah 63 AMG. Untuk penyetiran cukup direct dan tidak ada rasa yang keentengan atau apa. Dan pada saat kemarin kita sudah coba lari di tol, semakin kenceng semakin berat setirnya, itu enak. Tetapi kami mengingatkan bahwa mobil ini tidak boleh dibawa dengan kondisi mesin yang masih dingin, karena pada saat mesin yang masih dingin itu performanya tidak baik untuk performanya. Jadi disarankan untuk dipanaskan dulu baru dipakai jalan. Dan kemarin memang kita sudah coba perjalanan yang cukup jauh di tol. Memang mobil ini bukan untuk pemula sih. Mobil ini lebih untuk orang yang benar-benar speed oriented banget dan agak liar, terus terang aja. Terutama kalau traction controlnya kalian matikan. Jadi saran saya untuk kalian yang masih baru-baru belajar nyetir mobil, pengalamannya kurang, tolong traction control jangan pernah dimatikan. Itu saja titipan saya. Lalu ada 5 hal yang gue suka dan gue tidak suka dari mobil ini. Yang pertama gue paling tidak suka dari mobil ini adalah bensinnya. Mobil ini mempunyai rasio kurang lebih 1:15. Tapi 15-nya bukan kilometer, 15 rumah. Jadi mobil ini kemarin kita sudah hitung kurang lebih perbandingan bensinnya. Kita menggunakan Pertamax Turbo karena Pertamaxnya lagi dioplos, jadi kita ganti yang turbo saja. Itu sekitar 1:3 di dalam kota, sedangkan untuk luar kotanya 1:5. Itu juga kalau kalian bisa jaga kaki Anda tidak terlalu ingin ngebejek abis mobil ini. Hal kedua yang gue paling tidak suka dari mobil ini tidak menggunakan handbrake tapi menggunakan leg brake, dan dirilisnya dari sini. Ini suka lupa di leg brake karena kita nyariin nggak ada. Terus kedua, rilisnya kasar sekali. Hal ketiga yang gue paling tidak suka adalah mobil ini memiliki blind spot di pilar C. Itu sangat besar sekali.
Hal keempat yang gue paling tidak suka adalah tombol lampu ini. Bukan karena tombol lampunya yang saya tidak suka, tapi ini tidak ada penerangannya. Jadi indikatornya kalau malam tuh nggak kelihatan. Hal kelima yang gue paling tidak suka, padahal seatbeltnya sudah adaptif. Dan kita kalau mau keluar, setirnya juga sudah naik. Tetapi kenapa kursinya tidak mundur ke belakang? Jadi kan masih agak susah untuk orang segendut saya keluar dari mobil ini. Dan hal pertama yang saya paling suka dari mobil ini adalah suaranya. V8. Hal kedua yang gue paling suka adalah sudah adanya dynamic seat di sini. Jadi ini bisa diatur untuk adjuster bagaimana rasa memeluk kursinya terhadap diri Anda. Hal ketiga yang gue paling suka, untuk kalian yang membawa bayi ataupun anak kecil, ISOFIX-nya sangat mudah dipasang. Tidak harus mencari-cari di bawah kursi yang seperti mobil-mobil sekarang ditutup-tutupin tapi jadi susah nyarinya. Hal keempat yang gue suka adalah pelek dari AMG yang bentuknya timeless, dan ini original AMG, termasuk dengan big brake kitnya. 6 pot dengan cakram yang lebih besar daripada standar biasanya. Keren sekali dari jauh kelihatannya. Hal kelima yang gue paling suka dari mobil ini adalah ini sudah masuk ke collectible item. Karena kenapa? Ini adalah V8 dengan 5.500 cc terakhir dari Mercedes. Karena Mercedes semakin kesini semakin kecil, semakin ekonomis, tapi raungan V8-nya tidak bisa didapat. Buat kami para petrolhead, itu adalah satu suara yang sangat tidak tergantikan. Dan menurut kami itu sangat layak untuk dikoleksi, dan harga mobil second hand ini juga bertahan di sekitar 1 miliaran sekarang. Jadi tunggu apa lagi sebelum digoreng sama orang-orang. Anyway, don't forget to like, subscribe, and share it to the world. I'm Cornelius. See you to my next vlog. Bye-bye.